Ya, faktanya program MBG besutan pemerintah kerap tersandung masalah. Mulai dugaan penipuan hingga dugaan pengelolaan makanan yang tak standar. Dengan segala masalahnya, apakah MBG layak untuk dilanjutkan? Sejumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam paguyuban Jakwir di Kabupaten Ciamis keluhkan soal ketidakjelasan legalitas program makan bergizi gratis pada awal Februari lalu. Diduga ada oknum yang melakukan penipuan terhadap partisipasi UMKM dalam keikutsertaannya di program MBG. Salah satu anggota paguyuban Jakwir Asop mengaku telah membayarkan biaya cukup besar untuk berpartisipasi dalam program MBG. Total pungutan yang mencapai belasan juta rupiah. Kasusnya kini masih dalam penyidikan polisi. Di Sumeneb, Jawa Timur, program makan bergizi gratis di SDN Pamolokan 2 sempat dihentikan. Hal ini masih menjadi tanda tanya kenapa program ini dihentikan di semua sekolah di Kabupaten Sumeneb. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi alasan program MBG ini dihentikan karena sebelumnya berjalan dengan lancar. Salah satu kepala sekolah ungkapkan bahwa informasi dihentikannya program MBG ini diterima oleh pihak sekolah melalui pesan WhatsApp. Dapur sehat yang biasa disiapkan menu makanan pun berhenti beraktivitas. Namun kini program MBG kembali berjalan sejak 14 Maret 2025 lalu. Saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya. Ada yang datang ke sini. Sempat dibangga-banggakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah Indonesia mulai awal tahun ini. Bahkan Presiden menyebut program MBG ini diperhatikan pimpinan negara di dunia. Presiden menargetkan pada akhir tahun 2025, program MBG bisa menyentuh seluruh anak-anak di Indonesia. Dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani. Kita berani karena ini adalah sesuatu panggilan, sesuatu keharusan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar. Anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin. Di saat bersamaan, pengelola dapur makan bergizi gratis di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan malah berhenti beroperasi. Disebut imbas tidak dibayarnya biaya operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara. Mitra dari Yayasan MPN dan SPPG mengatakan dapur MBG Kalibata terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idul Fitri. Sudah memasak lebih dari 65.000 porsi yang terbagi dalam 2 tahap. Seluruh biaya operasional dapur MBG ditanggung pribadi. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah. Alasan yang paling ini, saya tidak menyampaikan invoice. Padahal di dalam perjanjian nggak ada saya tuh harus menyampaikan invoice atau apa. Kalaupun ada, itu kan uang saya ya, saya keluar. Masa saya nggak peduli sih atas uang saya untuk dibayar kalau nggak di... Saya udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BBM? Meski sudah banyak dirasa anak-anak di berbagai pelosok negeri, faktanya pelaksananya sering menimbulkan berbagai persoalan. Ditambah perhitungan anggaran MBG yang terburu-buru berdampak pada pemangkasan belanja pemerintah. Pada saat perumusan kebijakan beberapa bulan yang lalu sebelum diimplementasikan di bulan Januari, itu tidak melewati proses pengkajian yang matang. Mulai dari pelaksanaannya, termasuk juga sumber daya yang digunakan, pembiayaannya, termasuk juga teknis bagaimana pelaksanaan di lapangan. Sehingga implikasinya adalah ketika kebijakan itu dilaksanakan, akhirnya banyak terjadi masalah. Ini harus ditinjau ulang, harus dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari penyelenggara program, proses pelaksanaan kebijakannya, termasuk juga bagaimana proses pembiayaannya dilakukan. Nah, kalau kita tepat sasaran, kami sudah menghitung itu jumlahnya hanya 117 triliun per tahun. Jadi tidak sebesar sekarang yang mencapai 300 triliun lebih ya untuk semua anak di seluruh Indonesia. Artinya kalau tepat sasaran, ini juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat, ada uang sisa
ya, yang bahkan nggak harus dihabiskan semuanya, yang itu kemudian bisa disalurkan untuk program lain yang lebih bermanfaat. Bantuan dalam bentuk UMKM, bantuan usaha, bantuan pupuk, perlindungan sosial kesehatan, subsidi pendidikan, beasiswa, dan lain-lain. Menteri Keuangan menyebut kebutuhan anggaran MBG sebesar 306,6 triliun rupiah dengan 100 triliun rupiah dialokasikan ke BGN. Butuh pengawasan dan transparansi agar uang rakyat dimaksimalkan dan dirasakan oleh rakyat. Tim Liputan melaporkan.